Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Bramulya dengan NIM 2205-174. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Pancasila dalam Pandangan Filsafat. Nah, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara Republik Indonesia sudah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan setiap penguasa demi kokohnya sebuah kekuasaan. Nah, inilah yang membuat nilai-nilai Pancasila seringkali berubah dan disalahartikan khususnya bagi masyarakat awam. Bagaimana pengertian pentingnya Pancasila dalam sistem filsafat? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian pentingnya Pancasila dalam sistem filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusiawi, merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia di dalamnya untuk kemudian bagi manusia pemikiran teoritis tersebut dipergunakan untuk sebagai pandangan dunia. Selanjutnya sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara memberikan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus objektivus. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pada hakikatnya, isi sila-sila Pancasila mencerminkan asas peradaban. Namun demikian, sila-sila tersebut bersama-sama merupakan satu kesatuan utuh dan bulat. Lalu yang terakhir adalah landasan ontologis Pancasila. Yang pertama, asas hubungan yang merupakan sifat atau bisa disebut sebagai kualitas. Yang kedua, asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat atau bisa disebut sebagai kuantitas. Yang ketiga, asas hubungan yang berupa sebab dan akibat, yaitu kausalitas atau notonagoro. Landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme, dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat di meneliti sejarah krisis hakikat, gitu. Landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan pengetahuan. Hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semua dimaksudkan untuk merumuskan asas negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Di sini ada beberapa ciri kefilsafatan meliputi sistem filsafat harus koheren, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, sistem filsafat harus bersifat mendasar, sistem filsafat bersifat spekulatif. Nah, jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara memberikan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Sekian dari apa yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.